Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yerisko Wijaya. Kali ini kita akan belajar terkait analisis biaya manfaat untuk mata kuliah keuangan publik, yaitu materi pertemuan 6 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terdapat konsep awal, kemudian yang kedua kita akan menghitung cost, yang ketiga kita akan menghitung benefit, dan yang terakhir kita akan mengetahui kekurangan serta kelebihan dari analisis biaya manfaat. Nah, kita langsung ke subbahasan pertama untuk konsep awalnya. Pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat untuk membandingkan biaya dan manfaat proyek barang publik dan memutuskan apakah proyek tersebut harus dilaksanakan. Nah, jadi untuk proyek barang publik ini tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja ya, teman-teman. Jadi harus ada analisis-analisis yang mendasari mengapa harus dilaksanakan proyek barang publik ini. Nah, jika proyek barang publik itu setelah dianalisis ternyata lebih besar manfaatnya daripada biayanya, maka proyek tersebut akan menguntungkan, artinya layak untuk dilaksanakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini terdapat contohnya. Contohnya di sini yaitu terdapat proyek monorail di Seattle yang disetujui secara cepat pada tahun 2002. Nah, terdapat biaya-biaya dari proyek ini, antara lain konstruksi dan peralatan, kemudian izin membeli dari beberapa pemilik tanah, kemudian pemandangan yang rusak. Nah, di sini pemandangan yang rusak ini karena misalkan lingkungan yang tadinya mungkin pemandangannya bagus, kemudian digunakan atau dibangun stasiun gitu. Jadi pemandangannya itu rusak gitu. Kemudian terdapat juga kebisingan di dekat kereta api. Kemudian terdapat penundaan lalu lintas selama konstruksi. Nah, teman-teman jika perhatikan apabila ada konstruksi di jalan atau di mana gitu, itu pastinya lalu lintasnya itu jadi macet ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh biayanya. Nah, kemudian terdapat manfaatnya, yaitu pengurangan waktu perjalanan, karena lebih cepat nih pakai kereta. Nah, terus bisa menghemat biaya parkir. Dalam hal ini, masyarakat bisa tidak perlu membawa kendaraan pribadi, sehingga tidak perlu parkir dan dapat menghemat biaya parkir. Nah, terus juga bisa menimbulkan manfaat berupa pengurangan perawatan mobil, kemudian waktu perjalanan yang lebih andal. Nah, di sini waktu perjalanan lebih andal itu karena kereta itu salah satu transportasi yang tepat waktu ya, jadi waktu perjalanannya itu lebih andal gitu. Kemudian lebih sedikit kecelakaan dan kematian, kemudian pemandangan yang lebih baik untuk penumpang monorail, dan pengurangan kebisingan dari bus. Nah, analis menemukan bahwa manfaat monorail adalah sekitar 2,07 miliar dolar, sedangkan biayanya adalah 1,68 miliar dolar. Manfaat bersih 390 juta dolar membantu menepis opini publik terhadap proyek tersebut. Nah, jadi mungkin tadinya masyarakat banyak berasumsi gitu, untuk apa sih membangun proyek itu gitu kan. Nah, tetapi setelah menganalisis proyek ini, ditemukan bahwa ternyata manfaatnya itu lebih besar dari biayanya, sehingga proyek ini tuh ternyata menguntungkan gitu. Nah, dengan adanya hasil analisis ini tuh bisa membantu menepis opini publik terhadap proyek tersebut gitu, teman-teman. Nah, di sini kita akan contohkan ya, untuk menganalisis biaya manfaat dari suatu proyek konstruksi highway atau jalan yang besar gitu. Nah, di sini terdapat cost, kemudian terdapat benefit. Cost-nya di sini dapat berupa aspal, kemudian labor, kemudian maintenance. Nah, kuantitasnya di sini untuk aspal butuh 1 juta karung. Kemudian untuk labor butuh 1 juta jam. Kemudian untuk maintenance 10 dolar, maksudnya 10 juta dolar per tahun. Kemudian untuk benefitnya driving time speed, atau di sini artinya penghematan waktu tempuhnya ya, yaitu 500.000 jam. Kemudian nyawa yang diselamatkan yaitu 5. Nah, kita lanjut ke subbahasan kedua, kita akan menghitung cost-nya dulu. Nah, sebelumnya teman-teman perlu pahami dulu ya, bahwa cost itu terdiri dari current cost dan future cost. Maka cost sama dengan current cost ditambah future cost. Nah, current cost itu biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama, atau disebut initial cost, dan dapat terdiri dari accounting cost maupun social marginal cost. Nah, social marginal cost ini direpresentasikan dengan adanya opportunity cost, teman-teman. Nah, kemudian untuk future cost itu biaya yang timbul secara berkelanjutan, atau biaya yang akan timbul untuk sekarang dan juga untuk masa depan nanti.
Nah, untuk biaya future cost ini itu harus menggunakan present discounted value gitu. Atau di sini ada rumusnya juga nih, bahwa PDV atau present discounted value sama dengan C atau cost per R atau discount rate-nya. Nah, tetapi untuk future cost ini atau juga nantinya future benefit itu mungkin akan sedikit sulit untuk menentukan rate-nya teman-teman. Karena untuk menentukan discount rate ini menimbulkan beberapa masalah. Mengapa pemerintah harus mengambil rate itu dan sebagainya gitu. Nah, di sini sudah ada price atau nilai dari masing-masing cost-nya teman-teman. Untuk aspal yaitu $100 per karung, kemudian untuk labor-nya di sini setengah dari 1 million hours ini yaitu upahnya $20 per jam. Kemudian setengahnya lagi itu upahnya $5 per jam. Nah, maka untuk totalnya kita kalikan saja teman-teman. 1 juta karung ini kita kali dengan $100. Maka hasilnya $100 juta. Kemudian untuk 1 juta jam kita kalikan dengan setengah dikali 20, kemudian ditambah 1 juta jam dikali setengah dikali 5. Nah, hasilnya $12,5 juta. Nah, selanjutnya untuk maintenance ini itu angkanya sudah ditentukan ya, sudah given gitu. Kalau ada di soal itu udah ada gitu. Nah, kalau di sini contohnya itu OMB atau suatu badan di Amerika Serikat itu menyarankan bahwa kita pakai rate 7%. Nah, maka untuk total cost dari maintenance ini bisa dihitung dengan cara tadi, yaitu PDV sama dengan C dibagi R. Maka PDV-nya atau present discounted value sama dengan C atau cost-nya yaitu $10 juta dibagi dengan rate-nya yaitu 7%. Hasilnya itu di sini $143 juta. Nah, selanjutnya untuk first year cost atau initial cost yaitu aspal dan labor teman-teman. Aspalnya $100 juta, kemudian labornya $12,5 juta. Maka jika ditotalkan di sini $112,5 juta. Nah, kemudian untuk mencari total cost, maka rumusnya kan current cost ditambah future cost. Nah, current cost-nya $112,5 juta, kemudian future cost-nya terdiri dari biaya maintenance $143 juta, maka kita tambahkan di sini hasilnya total cost yaitu $255,5 juta. Nah, kita lanjut ke subbahasan ketiga, kita akan menghitung benefit. Nah, pendekatan untuk menghitung manfaat itu ada 3 teman-teman. Market based measure, kemudian survey based measure, kemudian revealed preference measure. Nah, yang pertama market based measure itu yang sering digunakan adalah wage atau upah teman-teman. Nah, jika kita memiliki pasar tenaga kerja yang berfungsi sempurna, kita dapat menguangkan nilai dari penghematan waktu. Nah, misalkan pasar tenaga kerja berfungsi sempurna. Katakanlah bahwa rate 1 jamnya itu $20. Nah, apabila kita dapat menghemat waktu sebesar setengah jam saja, artinya kita dapat mendapatkan tambahan upah yaitu tadi setengah dikali 20, jadi $10 gitu. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menguangkan hasil penghematan waktu kita gitu. Nah, tetapi ada masalah lagi di sini. Ada masalah kenapa market based measure ini tuh kurang tepat gitu digunakan. Karena mungkin saja terdapat aspek non-moneter dari suatu pekerjaan gitu. Nah, jadi misalkan pekerjaan tertentu itu tidak hanya berupa uang saja atau moneter saja manfaatnya, tetapi mungkin ada manfaat-manfaat lainnya gitu yang tidak bisa diukur secara pasti gitu. Nah, kita lanjut ke pendekatan kedua yaitu survey based measure. Nah, di sini biasanya menggunakan contingent valuation. Nah, pendekatan yang dilakukan itu dengan cara bertanya kepada orang-orang terkait pendapatnya terkait suatu kondisi gitu. Nah, misalnya, berapa banyak yang akan Anda bayarkan untuk tiket pesawat dengan peluang kecelakaan 1:500.000 dibandingkan dengan peluang 2:500.000. Nah, tentunya kan apabila yang tiket pesawat untuk peluang kecelakaan 1:500.000 kan itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, dari sini kan apabila ditanyakan kepada orang-orang, pasti kan menjawabnya akan berbeda-beda gitu. Nah, perkiraan dari penilaian kontingen memiliki kisaran yang sangat luas.
mulai dari $825.000 hingga $22,3 juta per nyawa yang diselamatkan. Nah, jadi untuk survei Best Measure ini akan menimbulkan pendapat-pendapat yang sangat beragam, teman-teman. Dan juga terdapat masalah di sini, karena kurang etis gitu apabila kita menilai hidup seseorang gitu. Nah, kemudian kita ke pendekatan ketiga, yaitu Rival Preference Measure. Nah, pendekatan ini tuh pendekatan yang menilai tindakan individu dalam mengungkapkan penilaian mereka. Nah, misalkan contohnya seperti ini, teman-teman. Jika seseorang membandingkan harga rumah untuk dua rumah, salah satunya berjarak 5 menit lebih dekat ke tempat kerja. Ini akan secara efektif menguangkan nilai waktu perjalanan yang dihemat. Nah, artinya apabila terdapat seseorang membandingkan dua rumah, harganya itu harganya misalkan ya sama gitu. Nah, tetapi yang salah satu itu lebih dekat ke tempat kerja, yaitu 5 menit lebih dekat gitu. Nah, tentunya kan pasti orang akan memilih yang lebih dekat ini ya, teman-teman. Karena orang tersebut mungkin saja berpikir bahwa 5 menit yang dihemat apabila dikalikan dengan beberapa hari atau selama hidupnya itu akan menghemat sangat banyak waktu gitu. Dan apabila diuangkan, itu bisa menjadi nilai tersendiri gitu, teman-teman. Jadi, dari sini tuh sebenarnya bisa nih dinilai. Jadi, di pendekatannya itu menilai tindakan individu dalam mengungkapkan penilaian mereka. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, tetapi untuk pendekatan ini ada timbul masalah, yaitu penilaian seperti ini tuh dapat bias. Karena kedua rumah tersebut mungkin saja itu tidak identik ya. Jadi, kita tidak tahu nih apakah rumah dua-duanya itu identik atau enggak, atau mungkin ada faktor lain yang bukan hanya jarak saja gitu kan. Jadi, penilaian seperti ini tuh dapat bias, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah pendekatan untuk menilai manfaat, di sini kita juga akan pelajari nih terkait discounting feature benefit. Atau untuk manfaat yang ada di depan nanti itu kita harus diskontokan terlebih dahulu seperti itu. Nah, masalah yang sangat sulit untuk analisis biaya manfaat adalah bahwa sebagian besar biayanya bersifat jangka pendek. Artinya sebagian besar biaya itu merupakan initial cost gitu. Sedangkan manfaatnya sebagian besar bersifat jangka panjang. Atau di sini tidak langsung bisa dirasakan pada saat itu juga gitu. Nah, jadi di sini contohnya itu pemanasan global. Mungkin biaya yang timbul untuk mengatasi pemanasan global itu lebih banyak yang dikeluarkan sekarang atau initial cost gitu. Tetapi untuk manfaat-manfaat yang dirasakan, kita akan lebih banyak merasakannya nanti, teman-teman. Misalkan di jangka yang sangat panjang gitu. Nah, kita tidak bisa langsung merasakan manfaatnya apabila dalam tahun pertama gitu kan. Nah, maka contoh pemanasan global ini sangat relate lah istilahnya untuk menimbulkan masalah yang sangat sulit nih untuk analisis biaya manfaat. Nah, ini mungkin bermasalah karena pilihan tingkat diskonto akan sangat berarti untuk manfaat yang jauh di masa depan. Manfaatnya tersebar ke generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui tadi, menentukan rate itu sangat susah, teman-teman. Karena walaupun mungkin beda 0, sekian persen, tetapi apabila itu digunakan untuk jangka waktu yang sangat panjang, tentunya nilainya bisa sangat signifikan gitu bedanya. Jadi, masalahnya itu di sini ya, dalam mengukur future benefit, yaitu pemilihan tingkat diskontonya. Nah, kemudian di sini terdapat cost effectiveness analysis. Nah, apa itu? Nah, ini itu analisis yang digunakan jika pemerintah itu tidak mampu menilai manfaat dari proyek publik tadi. Jadi kan misalkan pemerintah di sini mengalami kesulitan nih dalam memilih tingkat diskonto atau dalam mengukur feature benefit-nya gitu. Nah, di sini pemerintah bisa menggunakan alternatif, menggunakan analisis efektivitas biaya. Nah, analisis efektivitas biaya adalah pencarian pendekatan yang paling hemat biaya untuk menyediakan barang publik, mengabaikan apakah manfaatnya menjamin barang publik tersebut. Nah, jadi untuk analisis efektivitas biaya itu, analisis yang berfokus pada pendekatan gimana caranya untuk menekan atau mencari biaya sehemat mungkin gitu, teman-teman, untuk menyediakan barang publik. Tetapi mengabaikan apakah nanti manfaatnya
dapat diukur atau manfaatnya nanti seberapa besar itu diabaikan. Jadi hanya fokus kepada biaya yang dapat dihemat sehemat-hematnya gitu. Nah, di sini ada tabel 5. Setelah kita mengetahui cara menghitung benefit tadi, di sini sudah ada teman-teman. Sudah ada rate-nya ya di sini untuk waktu tempuh yang dapat dihemat. Di sini ditentukan bahwa rate-nya itu $17 tiap jam. Maka kita kalikan saja 500.000 jam dikali $17. Nah, di sini hasilnya $8,5 juta. Kemudian untuk nyawa yang diselamatkan di sini diberi nilai $7 juta per nyawa yang diselamatkan. Nah, maka di sini langsung kita kalikan 5 kali $7 juta, yaitu $35 juta. Nah, maka di sini untuk first year benefit-nya yaitu $43,5 juta didapatkan dari $8,5 juta ini ditambah $35 juta, yaitu $43,5 juta. Untuk first year benefit-nya kan sudah ditentukan. Lalu bagaimana cara mencari future benefit-nya? Nah, future benefit itu dicari dengan cara di sini kita terapkan bahwa kita menggunakan diskon rate 7% teman-teman, seperti maintenance. Nah, kemudian kita telah ketahui first year benefit-nya $43,5 juta. Nah, untuk first year benefit dengan tahun-tahun yang akan datang itu diasumsikan akan sama gitu, akan timbul benefit $43,5 juta. Nah, kemudian apabila kita cari untuk present discount value-nya, maka kita bagi nih $43,5 juta, kita bagi dengan rate-nya 7%. Hasilnya yaitu $621 juta gitu. Nah, jadi di sini kan sudah ada total benefit $621,4 juta. Kemudian total cost-nya yaitu $255,5 juta. Nah, total benefit dikurangi total cost di sini menghasilkan masih ada benefit yang tersisa gitu, yaitu $365,9 juta. Jadi untuk proyek ini tuh masih menguntungkan teman-teman, karena di sini biayanya itu lebih kecil dari manfaatnya gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kekurangan dan kelebihan dari analisis biaya manfaat. Kelebihannya, biaya dan manfaat itu dapat dibandingkan dengan satuan sama. Nah, di sini kita misalkan dengan uang tadi. Nah, kemudian untuk analisis biaya manfaat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian cukup sederhana dan tidak memerlukan program yang rumit. Nah, tetapi ada kekurangannya teman-teman, yaitu yang pertama, sulit menentukan diskon rate yang digunakan dalam menghitung biaya dan manfaat masa depan. Kemudian, nilai manfaat dan biaya itu bersifat dinamis. Jadi, mungkin saja kita melakukan analisis biaya manfaat pada hari ini gitu. Nah, tetapi apabila kita lakukan analisis biaya manfaat ulang gitu, yang dilakukan ulang mungkin 1 bulan lagi gitu, nah itu bisa saja menghasilkan angka yang berbeda gitu, karena bersifat dinamis. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu sulit menganalisis biaya dan manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi kan tidak semua biaya dan manfaat itu bisa diukur menggunakan satuan uang ya teman-teman, tapi ada juga yang tidak bisa diukur gitu. Nah, apabila seperti itu maka kita akan kesulitan nih untuk menggunakan sebagai analisis biaya manfaat. Jadi harus menggunakan analisis yang lainnya. Contohnya tadi yaitu menggunakan alternatif analisis efektivitas biaya seperti itu. Nah, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.